Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas tentang babnya sifat koligatif larutan, tapi materinya kita batasi untuk tekanan osmotik. Jadi dalam sifat koligatif larutan itu diantaranya ada materi tekanan osmotik. Untuk titik didit, titik beku, dan tekanan uap jenuh itu sudah ada videonya tersendiri ya, jadi bisa dicek aja di playlist dalam judul sifat koligatif larutan. Oke, tekanan osmotik simbolnya ini seperti V ya, yang ini nih tekanan osmotik. Satuannya adalah atm. Jadi tekanan osmotik sama dengan M dikali molaritas dikali tetapan gas atau R dikali T. Ini MRT ini digunakan untuk tekanan osmotik yang sifatnya untuk zat non-elektrolit. Lalu bagaimana untuk zat atau tekanan osmotik yang elektrolit? Kebalikannya. Jadi rumusnya tekanan osmotik adalah M dikali R dikali T dikali dengan I. Ya, I ini adalah faktor Van Hoff. Ya, dimana nanti I-nya kita jabarkan lagi rumusnya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Alfa ini adalah derajat dari ionisasinya. Berarti ini kita bisa tulis untuk larutan elektrolit, rumusnya bedanya adalah pakai I ya. Oke, kita bisa tulis ini adalah untuk elektrolit, larutan elektrolit. Bedanya apa elektrolit sama non elektrolit? Kalau non elektrolit misalnya gula, urea, ya, benzena, dan masih banyak lagi. Untuk elektrolit biasanya unsurnya disebutkan seperti garam NaCl, MgCl2, ya, atau banyak H2SO4, Hi, HBr itu kan masuk asam ya. Banyak contoh lainnya. Biasanya di sini ada senyawanya. Ya, ada Na, ada Cl, MgCl. Kalau gula biasanya disebutkan gula, dan biasanya rumus senyawanya panjang-panjang untuk non elektrolit. Lalu kalau belum diketahui M atau molaritasnya, ini kalau sudah diketahui molaritasnya ya, MRT ya, baik elektrolit maupun non elektrolit. Nah, kalau nanti belum diketahui molaritasnya, maka rumus molaritasnya dijabarkan gram. Gram ini yang di atas ini adalah gram terlarut. Ingat, gram terlarut biasanya jumlahnya lebih kecil daripada volume larutannya ya. Di sini adalah gram terlarut dibagi dengan mR zat terlarut dikali 1000 per volume dari larutannya per dalam satuan mili. Oke, sekarang kita aplikasikan perhitungan tekanan osmotik di dalam soal di bawah ini. Oh iya, untuk pengertian tekanan osmotik itu sendiri berarti tekanan tambahan yang harus diberikan pada permukaan larutan untuk mencegah osmosis dari pelarut murni ya. Nah, untuk aplikasi perhitungannya kita lihat contoh di nomor 1 dulu. Oke, ini kita bisa turunin sedikit ke bawah. Oke. Nah, di sini tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 17,1 gram gula, mR gula sudah diketahui 342, pada suhu 27 derajat Celcius adalah berapa? Untuk tetapan gas, ini namanya tetapan, sudah nilainya selalu 0,082 kalau di sini, atau nanti lengkapnya 0,08205 liter atm per mol Kelvin ya. Maka di sini nanti suhu yang ini harus dalam Kelvin suhunya. Jadi kalau Celcius, maka Celciusnya harus ditambah 273 agar jadi Kelvin ya. Oke, untuk soal ini kita tulis dulu deh diketahuinya ya. Diketahui nomor 1. Ini adalah volume larutannya, volume sama dengan 500 ml.
mengandung 17,1 gram gula. Jadi ini adalah gram terlarutnya. Gula itu adalah gram terlarut 17,1 gram. MR-nya juga udah ada ya, 342, berarti ini gram gula, ini MR gula 342. Suhunya adalah 27 derajat Celcius. Ingat, untuk tekanan osmotik suhunya ini harus dalam Kelvin ya. Jadi ini udah suhunya Kelvin. Maka 27 ditambah 273 biar jadi Kelvin, hasilnya adalah 300 Kelvin. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan ini adalah tekanan osmotiknya. Berarti di sini ditanya tekanan osmotiknya berapa. Oke, ini tetapan gasnya udah ada ya. Maka untuk menjawabnya tinggal kita lihat, kalau di sini adalah gula, gula itu termasuk non elektrolit, maka rumus tekanan osmotiknya hanya MRT. Nah, MRT, M itu adalah molaritas. Apakah di sini molaritasnya udah tahu? Di sini belum tahu. Maka harus dijabarkan rumus molaritasnya ini. Oke, kita buat di sini ya. Molaritasnya kita jabarin yang ini. Ya, ini kita jabarkan rumusnya, gram MR kali 1000 per volume dalam mili ya, dikali R dikali dengan T. Oke, tinggal kita masukkan angkanya ya. Gram terlarutnya 17,1 ya. Kita bagi dengan MR-nya 342 dikali dengan 1000, ketetapan ya. Ini untuk merubah mililiter jadi liter sebenarnya. Dibagi 500, ini geser sedikit ya. Dikali dengan tetapan gas 0,0 ya, R. R adalah 0,082, tinggal dikali dengan T. T adalah suhu sebesar 300 Kelvin. Oke, ini kita mundurin sedikit ke bawah ya. Sebentar, ini kita geser ya. Oke, ini udah kita mundurin ke bawah. Sekarang kita hitung angkanya ya. Ini 1000 ini cara mudahnya gini. 1000 dibagi 500 kan 2 ya. 342 dibagi 2 ini 171. Lalu 17,1 dibagi 171 ini adalah 0,1. Sisa 0,1 dikali ya 0,1 nanti dikali 0,082 dikali dengan 300 aja. Jadi hasilnya kalau kita hitung adalah sebesar 2,46, satuannya adalah atmosfer atau ATM ya. Sekarang kalau yang 2,46 ini ada di nomor yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu, 2,46 ATM. Oke, kita lihat soal untuk nomor selanjutnya. Ini kita mundurin ke bawah dulu sebentar. Oke ya, sebentar. Kita mundurin lagi biar bisa menghitungnya. Oke, untuk nomor 2, untuk membuat 200 ml larutan urea yang isotonik dengan larutan NaCl 0,1 molar diperlukan urea dengan MR urea itu 60 sebanyak berapa gram. Jadi ini yang ditanya massa ureanya. Dari soal bisa kita tulis dulu deh diketahuinya ya. Ini kita tulis diketahui. 200 ml larutan urea. Maka volume larutan ya itu sudah tahu 200 ml. Lalu NaCl ini adalah urea, larutan urea ya. Lalu molaritas NaCl udah tahu adalah 0,1 molar. Diperlukan MR. Nah, MR urea udah ada sebesar 60. Ya, maka yang ditanya adalah di sini gram urea, gram terlarut dari ureanya berapa? Oke, untuk menjawabnya kita bisa jawab di sini. Ini kalau kita lihat urea itu adalah karena ada kata-kata isotonik, maka tekanan osmotik urea, ini tekanan osmotik urea
pasti sama dengan tekanan osmotik dari NaCl, seperti itu. Bedanya urea sama NaCl kalau kita lihat tadi di atas seperti ini, kita lihat. Nah, sebentar, ini kita ke atasin lagi. Ini jauh. Ini kita mundurin dulu sebentar ya. Ya, kita mundurin. Nah, ini bedanya. Kalau urea itu adalah non elektrolit, sedangkan NaCl adalah elektrolit. Ada I-nya nanti bedanya, MrT, ini MrTI. Oke. Sekarang kita turunin ke bawah sedikit ya. Oke. Nah, berarti kita tulis di sini urea itu non elektrolit, Ne. Sedangkan NaCl itu elektrolit. Itu bedanya. Kalau urea untuk rumus tekanan osmotik non elektrolit, nanti kalau belum hafal boleh lihat lagi di atas, digeser ke video sebelumnya, bukan ke video sebelumnya, beberapa menit sebelumnya. Kalau urea itu rumusnya untuk tekanan osmotik adalah MrT aja, karena kan non elektrolit. Bedanya dengan ini NaCl, MrT dan I. Kenapa? Karena elektrolit harus ada I-nya. Lalu I-nya itu karena di sini alfanya tidak diketahui, kita lihat di sini soalnya. Ya, sebentar. Nah, ini karena alfanya tidak tahu, maka ini enggak ada di soal ya, tidak disebutkan. Maka I sama dengan N. Apa itu N? Kita jabarkan dari NaCl terionisasi jadi Na positif tambah Cl minus. N itu adalah ini koefisien dari kation yang positif ditambah dengan koefisien dari anion yang negatif. Di sini koefisiennya 1, karena 1 kan nggak ditulis berarti 1. Cl juga 1 karena 1 itu kan nggak ditulis. Nanti kalau di sini 2 ya tulis di sini 2. Kalau di sini 3 ya tulis 3. Jadi 1 ditambah 1. 1 tambah 1 jadi 2. Ya. Oke, berarti kita bisa masukkan di sini. Molaritas yang diketahui adalah 0,1 molar. Berarti kita tulis punya NaCl, berarti ini 0,1. R-nya sama karena tetapan gas kan tadi nilainya selalu sama 0,082. Berarti kita contreng aja karena sama. Suhunya karena di sini tidak disebutkan, kita anggap sama. Oke. Jadi di sini molarnya adalah yang urea kita jabarkan jadi gram tadi ya, rumusnya Mr kali 1000 per volume dalam mililiter, seperti itu. Kalau di sini molarnya udah dapat 0,1 dikali dengan I. Nah, I-nya sama dengan N karena NaCl, N-nya sama dengan 2, atau zat lainnya misalnya kalau MgCl2, N-nya nih beda. Mg itu Mg2 plus untuk contoh lainnya ya, 2Cl minus. Jadi 2-nya itu taruh di depan. Kalau ini di sininya 1, di sini 2. 1 tambah 2 jadi 3 N-nya. Gitu contoh lainnya ya. Berarti I-nya di sini 2 dikali 2. Oke, sekarang kita masukkan lagi. Kita geser ke bawah. Ya, di sini 0,1 kali 2 0,2. Gramnya ini yang dicari karena gram urea yang terlarut berapa, gramnya dicari. Mr urea tadi 60 per 60 dikali 1000. Tinggal kita bagi dengan volume. Tadi volumenya udah diketahui 200 mili. Ini ya 200. Oke, kita hitung aja 1000 bagi 200 itu 5. 5 dibagi 60 boleh dicoret, ini 1, ini 12. Kalau kita geser ke bawah, 1 kali gram ya gram per 12 sama dengan 0,2. Ini tinggal kita buat ke sini. Ini anggap 1, ini kali silang ke sini. Gram dikali 1 gram sama dengan ini ke sini. 12 kali 0,2. Artinya dapatnya 2,4. Satuannya adalah gram untuk massa yang terlarut atau massa ureanya. Seperti itu. Oke, sekarang kalau yang 1,2 gram, kok 1,2 gram? 2,4 gram ini ya. Kalau bisa kita lihat jawabannya, 2,4 gram adalah yang B, yang ini. Seperti itu. Oke, ini adalah pembahasan materi tentang tekanan osmotik. Semoga bisa mengerti.